Perkenalkan, kami dari kandidat pertama paslon Presiden BEM. Saya Sylvia Deni Fatia Tenaja dan saya Rutu Jana. Di sini kami akan menyampaikan visi-misi kami. Visi mewujudkan BEM yang kreatif, mengembangkan organisasi, bersinergi dalam mewujudkan misi bersama, dan bersumber daya manusia yang berkualitas. Adapun misi yang pertama, membuka diri terhadap segala masukan yang membangun BEM lebih baik lagi untuk kedepannya. 2. Menjalin kerjasama dengan seluruh jajaran UKM dan organisasi di bawah naungan sekolah tinggi untuk mewujudkan misi bersama sebagai sebuah kesatuan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan sosial di lingkungan sekitar untuk memberikan kemudahan akses mahasiswa dalam meningkatkan empati dan kepekaan sosial. 4. Mengadakan kegiatan untuk pengembangan diri mahasiswa sehingga muncul bibit-bibit unggul. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja BEM secara berkesinambungan dari waktu ke waktu guna pelayanan yang lebih baik lagi bagi mahasiswa maupun sekolah tinggi. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anissa Fifa. Di sini saya mau menanyakan apa keunggulan dari pasangan nomor 1 ini sehingga kita mahasiswa memilih kakak pasangan nomor 2. Terima kasih. Nomor 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anis. Di sini kami dari paslon nomor 1 di sini akan memberikan gebrakan terbaru. Prokernya adalah duta kampus. Jadi nanti insya Allah per prodi. Jadi prodi perawat nanti ada dutanya sendiri dan prodi bidannya pun juga ada dutanya sendiri. Dan nanti untuk dutanya itu tidak hanya cantik atau dia juga nggak seperti itu. Dia juga harus pintar, attitude-nya bagus. Dan apa lagi kak? Pokoknya yang segitu bagus kan? Pokoknya nggak harus good looking. Jadi untuk kalian yang merasa insecure dengan diri kalian masing-masing, jangan insecure. Nggak perlu, karena apa? Nanti yang dilihat itu bukan karena good look-nya saja, namun yang dilihat juga dari attitude-nya, terus nilainya kalian seperti itu. Ya. Mau tanya Kak, ini kan bagaimana cara dengan visi misinya untuk mengembangkan UKM keolahragaan, futsal dan voli. Tolong dijelaskan prosesnya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Tuki. Saya akan menjawabnya. Di sini jika kami terpilih menjadi Presiden BEM, kan ada menteri-menterinya, ada Menteri Olahraga, dan itu bisa bekerja sama dengan Menteri Sumber SDM, ya Pak ya. Ada itu. Nah, itu tergantung SDM-nya masing-masing. Terus kita juga membantu meningkatkan juga seperti setiap bulan kita akan mengadakan evaluasi kerja dari menteri-menteri tersebut. Jadi gini, untuk Mas Tuki, kan di BEM sendiri itu ada menteri-menteri. Salah satunya adalah Menteri Keharmonian, seperti ada IZEN, olahraga, seperti futsal dan lain sebagainya. Nah, nanti yang futsal, voli dan lain sebagainya itu tuh di bawah namanya sama menteri keolahragaan tersebut. Nah, nanti menteri keolahragaan tersebut nanti kan ada, maksudnya anak BEM. Dan nanti dia akan memberikan masukan-masukan kepada semuanya, kepada BEM sendiri. Oh, jadi kinerjanya olahraga itu seperti ini, izin seperti ini. Jadi nanti kita akan evaluasi setiap 1 bulan sekali, apakah ada kemajuan atau bagaimana. Ya gitu. Kan berhubung juga ada pandemi juga kan, susah. Kalian masuk, saya libur. Tapi kami sudah ada prokernya untuk pandemi dan tidak, maksudnya bagaimana caranya UKM ini terus berjalan walaupun pandemi. Jadi kalian tenang. Tidak ada yang Oke. Perkenalkan, nama saya Dini Alfi. Saya akan bertanya pada paslon nomor 1. Di sini pertanyaan saya menyangga untuk jawaban dari Mas Bukit tadi. Kan paslon tadi menjawab untuk kinerja pengaktifan ekstra kurikuler itu kan tergantung menteri-menterinya. Menurut saya, kalau menteri itu berjalan
tergantung dari pemerintahnya, kepemimpinannya. Kan calon presiden dan wakil presiden juga mempunyai visi misinya toh. Tadi kenapa kok langsung melimpahkan itu terserah menterinya? Kenapa kok tidak dibentuk struktur atau kinerja kedepannya dari presiden dan wakil presiden seperti visi dan misinya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas sanggahannya tadi dan masukannya. Jadi gini ya Dek, andai kata kita menjadi ketua BEM, presiden BEM, kita kan nggak dari menteri keolahragaan saja, kita itu intinya dapat masukannya itu dari kita bisa terjun langsung ke memantau desa, memantau semuanya. ke Tapi kan teman kalau olahraga. Tapi kan semuanya kan punya job bisnis sendiri-sendiri gitu. Dan jadi nanti kalau menteri keolahragaan sekarang nggak pernah latihan, nggak pernah gitu lah. Nanti kita langsung terjun kok bisa nggak latihan? Jadi biar menteri-menterinya itu juga punya apa ya kayak bisa berjalan gitu loh kan, bisa punya tanggung jawab masing-masing kan. Kita mengawasi semuanya juga menterinya juga. Terus yang menteri itu kan punya lingkup sendiri yang lebih tahu kinerjanya itu seperti apa, jobnya itu sudah bekerja atau belum, kita memantau. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Kak Julia adalah paslon nomor urut 2 BEM periode 2021-2022. Maka dari itu saya akan menyampaikan visi dan untuk misi nanti bisa disampaikan oleh Kak Julia. Untuk visi dari paslon nomor urut 2 BEM periode 2021-2022 adalah mewujudkan badan eksekutif mahasiswa yang aktif dalam pergerakan untuk mewujudkan mahasiswa yang berkompeten, profesional, inovatif, dan bersinergis. Dan untuk misinya, satu, mewujudkan tata kelola pengurusan organisasi yang tegas dan transparan. Yang kedua, meningkatkan kebersamaan dan membangun etos kerja sehingga dapat menciptakan iklim yang solid guna menunjang totalitas kerja. Yang ketiga, aktif, solutif, dan kreatif dalam isu strategis. Yang keempat, meningkatkan jaringan dan ikatan kerjasama. Yang kelima, menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dalam semua unsur internal maupun eksternal. Jadi itu secara singkat visi dan misi dari paslon nomor urut 2 BEM. Mungkin dari adik-adik ada yang bertanyakan terkait dengan visi misi kita ataupun tentang jalannya ke depan nanti periode kita. Mungkin ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Alisa Fufa. Di sini saya mau menanyakan apa keunggulan dari pasangan nomor urut 2 ini yang membuat pasangan nomor urut 2 ini lebih unggul dari pasangan nomor urut 1. Dan menurut kakak, apa yang bisa kakak janjikan kepada kami dan apa keunggulan dari kakak yang harus kami pilih daripada nomor 1 itu? Terima kasih untuk berani atas pertanyaannya dan saya mau izin untuk menjawab berdasarkan pribadi saya dan pribadi Kak Julia. Jadi jawabannya ada yang individu dan ada yang menyangkut saya dan Kak Julia. Kalau dari diri saya sendiri kapasitas, kenapa kok saya mencalonkan dan bagaimana saya meyakinkan adik-adik atau teman-teman atau Kak Julia bisa memilih saya. Dari pengalaman saya selama saya di Stikes, alhamdulillah mulai dari semester 2 hingga sekarang saya aktif di organisasi yang ada di aplikasi saja, dan saya alhamdulillah juga masih bersemangat sampai sekarang bersemangat. Maka dari itu saya meyakinkan diri saya dan berusaha meyakinkan orang lain untuk memilih saya di periode kali ini untuk menjabat sebagai presiden periode 2021-2022. Itu jawaban secara pribadi diri saya. Untuk Kak Julia silakan disampaikan. Saya ingin menjawab dari Dianis. Untuk di paslon kami dan menurut saya ini, saya akan mengaktifkan kembali UKM yang ada di kampus ini. Kan sebelumnya ada banyak yang belum terlaksana.
misalnya itu kayak voli, futsal, terus musik dan tari. Saya akan mengaktifkan kembali dengan cara beradaptasi. Kan ini saat ini kan corona gitu, jadi mengaktifkan kembali itu adaptasi mahasiswa untuk mengaktifkan UKM ini lebih berat. Jadi saya dan Kak Bima ingin membuat UKM itu berjalan dengan beradaptasi di tengah pandemi. Tetap jadi bisa berjalan. sesuai rencana kita di awal. Jadi terus itu secara pribadi untuk bertegas saya lagi secara singkatnya. Jadi untuk proper kedepannya mungkin kalau ditanya tentang UKM, saya ingin mengaktifkan UKM lagi dengan beradaptasi di tengah pandemi, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena apa? Alhamdulillah tahun-tahun ini sudah mulai agak renggang lagi ya. Jadi tidak seketat yang dulu tahun kemarin. Jadi kita juga berusaha mendobrak UKM untuk tetap berjalan seperti dulu. Mungkin seperti ini. Untuk UKM-nya sendiri kan tidak hanya cukup beradaptasi ya Kak ya. Harusnya dari Kak sendiri mempunyai rencana untuk kreativitas untuk membuat UKM itu sendiri menjadi lebih menarik tuh loh untuk mahasiswa. Jadi mahasiswanya tuh nggak males ikut UKM gitu loh. Apa program Kak sendiri rencana gitu loh. Sekian. Izin menjawab untuk Danis atas sanggahannya untuk terkait proker dan tentang bagaimana kami membangkitkan UKM agar mahasiswa lebih bersemangat itu nanti tentang proker kita ke depannya ya. Jadi dan pertanyaan itu juga kami siapkan untuk besok di debat. Jadi untuk mohon maaf pada kampanye kali ini saya hanya bisa menjawab dan saya hanya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Karena itu nanti menyangkut tentang program kita ke depannya seperti apa. Dan kalau ditanya bagaimana cara itu bisa terjadi kalau kita bersama, kalau hanya saya dengan Kak Julia bisa menata di dasar-dasarnya saja. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Dini Alfi. Di sini saya akan bertanya kepada paslon nomor 2. Apa sih tujuan khusus dari paslon 2 untuk memilih visi dan misi ini yang telah ditetapkan? Terima kasih. Terima kasih untuk Dini Alfi atas pertanyaan kedua dan mohon izin untuk menjawab. Jadi di dalam visi misi kita itu kita merangkum juga karena ada tujuan khusus. Nah, saya bongkar sedikit-sedikit tentang visi misi saya. Contohnya divisi mewujudkan badan eksekutif yang aktif sebagai pioner dalam pergerakan untuk mewujudkan mahasiswa yang berkompeten. Jadi berkompeten dalam artian memiliki wawasan yang luas tentang organisasi. Setelah itu profesional. Kebanyakan kalau selama ini dari teman-teman saya atau dari teman-teman yang di lingkup kampus atau di luar itu ketika ada yang ikut organisasi dan kuliah rata-rata itu kayak bilang kok kayak saya keteteran gitu, jadi belum bisa memanajemen waktu. Nah, makanya dari itu saya memasukkan kata profesional itu bisa profesional dalam bertanggung jawab, profesional dalam membagi waktu antara akademik dan non akademik. Yang non akademiknya contohnya organisasi dan UKM sebagainya. Nah, setelah itu ada inovatif. Kenapa kok saya memilih inovatif daripada inspirasi? Ya. Nah, kalau dari saya, inspirasi itu dia hanya bisa menciptakan, dia hanya bisa memikirkan, tapi dia belum tentu bisa menciptakan. Tapi kalau dia berinovatif, dia itu berpikir dan menciptakan. Jadi nanti kedepannya kita juga akan berusaha menciptakan suasana-suasana baru di dalam organisasi dan di bawah naungan kita, contohnya kayak UKM yang ranahnya nanti akan beradaptasi pada masa pandemi. Setelah itu ada bersinergis dalam artian yang bersemangat. Harapan saya ketika nanti saya dan Kak Julia menjadi presiden BEM dan wakil presiden BEM, anggota saya itu ada orang-orang yang bersemangat dan bisa mengatur waktu antara mana kuliah dan mana organisasi. Jadi dia tidak berfokus hanya di satu tujuan. Harapan saya seperti itu. Mungkin misi bisa dijelaskan Kak? Dan untuk yang misinya saya mengambil yang nomor satu mewujudkan tata kelola kepengurusan organisasi yang tegas dan transparan. Ini dapat kita ketahui yang maksudnya tegas itu kita dapat benar-benar
memiliki sifat ketegasan dan ketegasan dan transparan terbuka terhadap semua anggota BEM. Jadi misalkan saat kayak rapat gitu, semua anggota itu tahu, transparan terbuka sama satu sama lain. Jadinya nggak saya sama Kak Bima saja yang tahu, tetapi semua anggota tahu gitu. Maksudnya kayak dilibatkan gitu loh. Jadi nggak ada kata tertutup misalkan antara saya presiden dan wapres dengan anggota itu kita saling terbuka semua. Harapan kita nanti ketika kita menjadi presiden. Terus saya tambah sedikit ya, kata tegas itu dalam tegas mengambil keputusan, tegas dalam bertanggung jawab, dan tegas dalam maksudnya ketika proses mengambil keputusan. Ini terus untuk nomor 2 itu meningkatkan kebersamaan dan membangun etos kerja sehingga menciptakan iklim kepengurusan yang solid guna menunjang totalitas kerja. Jadi nanti ketika kita menjabat, kita itu ingin mewujudkan suasana organisasi di kabinet kita itu menjadi yang pertama tadi kan dalam misi pertama kita sudah terbuka dan tegas, transparan. Nah kita juga menciptakan ini loh keluarga kecil kita di dalam kampus UNUS selain di kelas. Organisasi ini yang kedepannya misalkan ada setidaknya harapan kami ketika ada keluh kesah kami bisa membantu baik tentang organisasi ataupun tentang akademik. Harapan saya seperti itu. Jadi nanti saling merangkul, saling erat. jadi sebagai saya dan Kak Bima itu sebagai apa yang dimiliki ya tetap diberikan. Terus yang nomor 3 ya ini aktif, solutif, dan kreatif. Ini seperti di visi kita tadi ya udah dijelaskan. Jadi secara singkatnya seperti itu. Terus nomor 4 menguatkan jaringan dan ikatan kerjasama. Nah maksud dari visi nomor 4 kami itu kita akan menguatkan jaringan kita, jaringan kita kebersamaan. Jadi entah nanti dengan eksternal kampus atau internal kampus. Nah untuk rencana kedepannya berhubung saya, Kak Julia, dan kedepannya saya juga mungkin ada anggota saya yang ikut LPM. Nah, pemikiran saya atau program baru saya ingin menjalin hubungan kerjasama dengan anggota LPM. Karena apa? LPM dan kita itu berdiri sendiri, jadi ya setidaknya kita bisa saling merangkul untuk menciptakan suasana yang baru. Mungkin seperti itu. Kelima, menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua unsur internal maupun eksternal. Jadi menjalin koordinasi kerjasama ini bisa dalam organisasi BEM maupun UKM ataupun di luar kampus. Mungkin seperti itu, menguatkan jaringan, menguatkan kerjasama dan mempererat ikatan kerjasama yang artian bekerja sama. Mungkin sekian waktunya untuk kampanye di semester 2B. Terima kasih atas waktunya, dan saya Kak Julia secara pribadi mohon doa dan dukungannya untuk maju di Pemira periode 2021-2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.